Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini dari Mazmur pasal 68 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keleputan dari maut. Sekali lagi, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keleputan dari maut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, nas ini menekankan bahwa satu-satunya penolong kita adalah Tuhan Allah. Di dalam kehidupan pasti pernah kita mengalami banyak pergumulan yang tidak jarang mengakibatkan manusia sangat menderita dan mungkin bisa sampai putus asa. Ada yang mengatakan jika tidak ingin menderita, maka cepat-cepatlah beralih dari dunia ini. Dengan perkataan lain yang disebutkan bahwa jodoh kehidupan adalah penderitaan, atau bahasa kita dalam perjanjian baru, penderitaan itu atau pergumulan itu bagian dari memikul salib. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikian juga yang kita lihat dalam renungan di pagi hari ini. Raja Daud merasakan betapa beratnya pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya. Pada ayat 20 dalam pasal 68 ini, ia mengaku betapa berat beban yang harus ditanggungnya. Namun Allah lah yang mampu membantu dan meringankan bebannya. Pernyataan iman dari Raja Daud ini berdasarkan atas pengenalan yang intim kepada Tuhan Allah. Dia mengenal benar-benar Allah yang menolongnya senantiasa, yang selalu dapat dirasakannya. Hal inilah yang mendorong dia untuk mengakui sebagaimana tertulis dalam nats ini. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Tidak ada satupun kekuasaan yang mampu menandingi kekuasaan Tuhan. Bahkan kuasa maut pun tidak dapat mengalahkan Tuhan. Kalau misalnya orang lain yang memiliki kekuatan kuasa untuk menolong, tetapi pasti ada maunya, ada imbalannya. Sedangkan Tuhan yang menolong kita adalah menolong untuk secara cuma-cuma supaya manusia tidak jatuh ke dalam dosa atau dikuasai oleh kuasa-kuasa iblis dan dunia ini. Oleh karena itu saudara yang kekasih, pengalaman inilah yang mendorong Raja Daud untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan sehari-hari ada dua sikap manusia yang menghadapi pergumulan atau penderitaan yang dihadapi. Pertama, ada orang yang dalam menyikapi pergumulan itu merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar, seperti yang sudah mengalami jalan buntu dari masalahnya. Mengapa? Karena ia mengukur penderitaan itu dari keberadaannya. Dia melihat penderitaan itu dari sudut pandang dirinya, sehingga ia sangat terpukul dan cenderung untuk putus asa. Yang kedua, sebaliknya, ada juga orang seperti Raja Daud yang dalam mas ini menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kuasa dan hikmat. Jadi manusia tidak akan berputus asa dalam banyaknya penderitaan, karena ia menggantungkan hidupnya hanya pada Tuhan. Tuhan dapat membebaskan manusia dari semua penderitaan yang dihadapinya jika ia mau berserah kepada Tuhan. Marilah kita memiliki sikap yang
mana yang kita ikuti di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan berat, mengalami penderitaan. Yakin dan percayalah dalam hidupmu yang bersandar hanya kepada Tuhan, supaya engkau senantiasa diselamatkan. Karena Allah yang kita puji dan sembah itu adalah Allah yang menyelamatkan, yang memberi keluputan dari segala mara bahaya dan maut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah penolong satu-satunya dalam kehidupan kami, yang senantiasa Allah yang menyelamatkan dan memberi keluputan dari maut, dari segala ancaman mara bahaya yang senantiasa mengancam kami. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang memberikan kelegaan bagi kami, karena Engkau adalah penolong setia kami. Oleh karena Tuhan, mampukan kami agar kami senantiasa hanya bersandar kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini melalui Saroha di pagi hari ini. Berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.